Halo teman-teman, jadi sekarang kita ada di minggu kedua TKA Fisika dan sekarang kita akan bahas bab kinematika. Jadi ya seperti itu, kita akan bahas banyak hal tentang kinematika. Jadi silahkan nikmati videonya ya teman-teman. Speedrun materi besaran dalam gerak lurus. Pertama kita akan bahas tentang posisi. Jadi apa itu posisi? Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi, yang akan kita pelajari dalam posisi ini adalah yang pertama adalah acuan. Sebagai contoh, untuk apabila kita memiliki sebuah benda, sebentar, saya akan pakai warna biru saja. Apabila kita memiliki sebuah benda dan benda tersebut berjarak 30 meter 30 meter ke barat dari sebuah benda lain, maka benda lain ini menjadi acuan dari benda B. Seperti itu. Jadi, acuan itu adalah bagaimana posisi benda jika dibandingkan dengan posisi benda lainnya. Kemudian yang kedua adalah arah. Nah, arah ini masuk ke dalam bagian vektor. Jadi, apabila benda ini bergerak 30 meter ke sebelah kiri, maka kiri ini adalah sebuah arah. Kemudian yang ketiga adalah nilai dan satuan. Nah, ini adalah gabungan dari acuan dan arah ini. Jadi, 30 meter ke kiri menunjukkan bahwa nilainya adalah 30 meter dan arahnya ke kiri. Nah, kemudian untuk satuan itu ada di bagian sini. Apakah itu meter, apakah itu sentimeter, apakah itu desimeter. Nah, itu termasuk satuan. Selanjutnya adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan dan jarak itu masuk ke dalam panjang skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai akan tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Perpindahan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nah, jadi ini adalah rumus untuk perpindahan. Jadi rumus untuk perpindahan ini adalah posisi akhir, kemudian dikurangi dengan posisi awal. Jadi perpindahan ini hanya fokus antara posisi akhir dan posisi awal. Mari kita sandingkan perbedaan antara jarak dan perbandingan. Jarak saya berikan warna biru tua. Jadi jarak itu jika kita memiliki posisi A dan posisi B di sini dan kita bergerak seperti ini, sebentar, kita bergerak seperti ini untuk sampai ke posisi B, maka jaraknya adalah yang kita gambarkan di lintasan ini. Sedangkan untuk perpindahan meskipun bentuk yang ditempuh seperti ini, akan tetapi perpindahan hanya menghitung posisi awal dan posisi akhir. Satu garis lurus saja. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan adalah hasil bagi jarak total yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Kecepatan adalah perpindahan dalam selang waktu tempuhnya. Jadi bisa dibilang kelajuan ini fokus pada jarak ya. Kelajuan fokus pada jarak dan kecepatan fokus di perpindahan. Jadi kita fokus di huruf yang ada pada kelajuan dan kecepatan. Jika ada J-nya, maka ini terhitung sebagai jarak. Jika ada P-nya, maka itu terhitung sebagai perpindahan. Dan ini adalah rumus untuk mencari kelajuan dan kecepatan rata-rata. Jadi, V sama dengan S per T, dan V sama dengan X2 min X1 per T2 per T1. Nah, jadi V ini kita tulis sebagai sebuah kelajuan. Tertulis meter per sekon. Nah, S ini adalah jarak. Tertulis meter.
Dan T ini adalah waktu, tertulis dalam bentuk sekon. Nah, bagaimana dengan maksud yang ada di sebelah kanan ini? Nah, V sama dengan X2 min X1 per T2 min T1. Nah, X2 min X1 ini merepresentasikan jarak juga. Dan T2 min T1 juga merepresentasikan selisih dari waktu tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Rumus dari percepatan adalah V2 min V1 per T2 min T1. Nah, sebelumnya kita tahu kalau misalkan V sama dengan S per T. Nah, di sini percepatan itu kita bisa dapat dari berapa nilai dari kecepatan akhir dikurangi dengan nilai kecepatan awal dan selisih waktunya. Jadi, T ini merepresentasikan waktu dalam bentuk sekon. V2 dan V1 ini merepresentasikan kelajuan, ya benar, kelajuan dalam bentuk meter per sekon. Kemudian A ini adalah percepatan, direpresentasikan dalam bentuk meter per sekon kuadrat. Ya, ada dua kondisi yang menggambarkan arah percepatan benda. Yang pertama adalah percepatan itu kalau semisal nilai dari A adalah positif, atau perlambatan itu kalau nilai dari A adalah negatif. Contoh untuk percepatan, ada benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah. Nah, ini kan semakin lama semakin cepat kan ya. Nah, itu masuk ke dalam percepatan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya mobil, oke, yang kemudian direm, ya direm, maka itu akan adalah perlambatan. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda di lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Ini adalah rumus untuk gerak lurus beraturan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ini juga sama. Jadi, untuk grafik pada gerak lurus beraturan, bentuknya adalah seperti ini. Pertama, kita akan menggambar grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Jadi, hubungan kecepatan terhadap waktu itu hanya berbentuk garis lurus. Ya. Bentuknya akan seperti ini. Grafik posisi terhadap waktu bentuknya bukan horizontal begini, akan tapi bentuknya diagonal. Bentuknya akan diagonal seperti ini. Nah, jadi seperti itu adalah bagaimana grafik apabila kita memiliki gerak lurus yang beraturan. Contoh soal. Nehan berjalan ke arah barat sejauh 40 meter, kemudian berjalan ke arah utara sejauh 30 meter. Perjalanan tersebut memerlukan waktu 50 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Pertama kita akan bahas tentang kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu dapat dari jarak, yang mana jarak itu dapat dari 40 ditambah 30. Kita tambahkan semuanya. Hasilnya adalah 70 meter. Nah, selanjutnya kita bisa dapat nih berapa kelajuan rata-ratanya, yaitu V sama dengan S per T sama dengan 70 per 50 sekon. Jadi sama dengan 1,4 meter per sekon. Beda lagi dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu bisa didapat dengan cara mencari perpindahan. Perpindahannya itu sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 1600 ditambah 900 sama dengan akar dari 2500 sama dengan 50 meter. Nah, kemudian kita bisa dapat nih berapa nilai dari kecepatannya.
yaitu 50 meter per 50 sekon, sama dengan 1 meter per sekon. Selanjutnya, Andi mengendarai mobil dengan kecepatan 36 km per jam. Pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan, mobil Cindy bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kedua mobil akan berpapasan setelah bergerak selama berapa sekon. Nah, pertama kita harus ubah ini ke dalam meter per sekon, ke dalam satuan meter per sekon. Jadi 36 km per jam itu bisa kita tulis 36.000 maksud saya meter per 3.600 sekon, sama dengan 10 meter per sekon. Hal ini juga berlaku sama untuk yang bagian 72 km per jam. 72 km per jam sama dengan 72.000 meter per 3.600 sekon, sama dengan 20 meter per sekon. Pada jarak 18 km, nah ini bisa diubah menjadi meter juga ya. Berarti kita punya 18.000 meter. Jadi kita udah lengkap. Andi mengendarai mobil. Anggaplah kita punya sebuah garis lurus ya, seperti ini. Ada mobil ke kanan 10 meter per sekon. Dan ke kiri 20 meter per sekon. Dan jaraknya adalah 18.000 meter. Nah, kita bisa pandang permasalahan ini dengan cara menambahkannya langsung. Jadi kita seolah-olah menghitung berapa nilai 30 dari 30 meter per sekon ke sebelah kanan dan mengabaikan bagian sini. Nah, kita gunakan rumus yang awal, yaitu V sama dengan S per T. Dengan S adalah, maksud saya dengan V itu 30, T kita tidak tahu berapa, dan S 18.000. Jadi kita punya 30T sama dengan 18.000. Kemudian kita punya 3T sama dengan 1.800, sehingga T sama dengan 600 sekon. Otomatis dapat kita simpulkan bahwa kedua mobil akan berpapasan setelah bergerak selama 600 sekon. Di video selanjutnya kita akan bahas gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak sebuah benda lintasan lurus yang kecepatannya berubah. Ini adalah rumus utama, salah satu dari 3 rumus utama dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, dan ini adalah rumus kedua, perubahan X sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kemudian ketiga kita punya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A perubahan dari nilai X. Jadi, apa maksud dari rumus ini semua? Perubahan dari X adalah perpindahan benda. Jadi, apabila kita memiliki sebuah benda yang mana benda tersebut bergerak 30 meter ke sebelah kanan, maka delta X-nya adalah 30 meter. Selanjutnya adalah V0, yaitu kecepatan awal benda. Ini dalam bentuk meter per sekon. Jadi, apa maksud kecepatan awal benda? Jadi, jika kita memiliki sebuah benda yang early game sudah 10 meter per sekon, maka ini adalah kecepatan awal dari benda. Percepatan adalah apa yang membuat kecepatan benda ini bertambah. Jadi jika di ending kita punya 20 meter per sekon, itu artinya terdapat percepatan yang bernilai positif.
Sedangkan T itu waktu, berapa lama kita menghitungnya, dan VT adalah berapa kecepatan akhir benda setelah diberikan percepatan. Seperti itu. Jadi, ini adalah rumus yang benar-benar sangat penting. Bisa dibilang ini jantung dari segala rumus kinematika. Karena untuk nantinya kita akan bahas tentang gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah. Kita juga akan bahas tentang gerak jatuh bebas dan kawan-kawan. Itu jantungnya dari rumus ini. Dan agar untuk memudahkan menghafal, saya punya konsep the night. Jadi kecepatan akhir sebenarnya kita bisa hafalkan dengan VOAT, yang mana V ini mempresentasikan V0 ditambah A kali T. Kemudian untuk perubahan X, perpindahan benda, bisa kita singkat VOTZ, V0 dikali T. IZ ini 1/2 ya, dikali setengah dari AT kuadrat. Kemudian VT kuadrat dapat dari VOZAX, VO kuadrat ya, VO kuadrat ditambah 2 kali A kali perubahan dari X, seperti itu. Contoh soal. Oh ya, kita untuk sementara kita masukkan the night di sini ya. Kapal motor mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian mesinnya mati sehingga mengalami perlambatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Manakah pernyataan yang benar? Pertama, langkah pertama adalah kita harus ubah ini menjadi meter per sekon kuadrat. Maksud saya meter per sekon. Nah, kita tahu kalau 36 km per jam bisa kita ubah ke 10 meter per sekon. Kemudian mesinnya mati sehingga mengalami perlambatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita fokus di nomor 1 dulu. Kecepatan pada T sama dengan 5 sekon adalah 5 meter per sekon. Oke, mari kita uji yang nomor 1 ini. Apakah itu betul? Kita plug in rumus VT sama dengan V0 ya, V0 ditambah A kali T. Nah, berapa VT-nya? VT-nya adalah 5, tercantum di sini. Berapa V0-nya? V0-nya ini adalah 10. Berapa A-nya? Nah, A-nya ini 1 ya. 1. Enggak, min 1 maksud saya, min 1. Karena mengalami perlambatan. Sebentar, saya revisi. Berapa T-nya? T-nya adalah 5 sekon. Kalau misalkan kita perhatikan, rumusnya terpenuhi ya. Otomatis nomor 1 itu adalah jawaban yang benar. Next, nomor 2. Jarak setelah T sama dengan 5 sekon adalah sebesar 37,5 meter. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Kita fokus ke rumus yang kedua, yaitu VOTZ. Jadi, perubahan dari X sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Perubahan dari X adalah 37,5. Nilai dari V0 adalah 10. Nilai dari T adalah 5 ya. Ya, betul 5. Ditambah setengah kali berapa nilai dari A? Nilai dari A adalah min 1. Berapa nilai dari T? Nilai dari T kita sudah tahu ya, 5 sekon. Jadi 5 kuadrat. Kemudian sama dengan 50 dikurangi berapa ini ya? 25 per 2. Sama dengan 75 per 2. Nah, jika kita kalkulasikan, maka hasilnya adalah
Sebentar, saya hitung dulu. 75 bagi 2, 37,5. Lagi-lagi sama, otomatis ini jawabannya benar. Next, nomor 3. Kapal berhenti setelah T sama dengan 10 sekon. Apakah benar demikian? Kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan Vouvozaks. Jadi, VT kuadrat sama dengan Vouvozaks. Nah, VT kuadrat itu hasilnya adalah 10 ya, 10 kuadrat. Dapat 10 dari mana? Kita sudah tahu kalau misalkan VT ini VT ya. Oh enggak, sebentar. Ini harusnya V0 ya. Anda koreksi sedikit. Jadi VT kuadrat itu hasilnya pasti akan 0. Kapal, karena ada kata kunci kapal berhenti. Sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali min 1 kali 50. Sama dengan 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Nah, ini nomor 4 ya, nomor 4. Untuk nomor 4 jawabannya sudah benar, yaitu 0 sama dengan 0, otomatis ini jawaban yang benar. Next, nomor 3. Apakah kapal berhenti setelah T sama dengan 10 sekon? Menarik. Kita lihat VT-nya 0 ya berarti. Terus V0 sama dengan 10 meter per sekon. Ditambah A-nya min 1 kali T yaitu 10. Alhasil kita punya 10 kurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Otomatis dari gambar pernyataan ini 4-4-nya benar. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda di lintasan lurus pada sumbu vertikal yang jatuh dibantu oleh gravitasi. Ini adalah signature dari gerak jatuh bebas. V0 akan selalu sama dengan 0 dan nilai percepatan dapat direpresentasikan dengan gravitasi. Nah, jika kita masih ingat rumus ini, kita tinggal ubah saja V0-nya dengan 0 dan A-nya dengan G. Otomatis kita punya VT sama dengan G kali T. Perubahan X sama dengan setengah GT kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan 2G perubahan dari H. Perlu diingat kembali bahwa H ini adalah singkatan dari height, yang artinya ketinggian. Contoh soal. Seorang anak menjatuhkan sebuah entitas tanpa kelajuan awal dari ketinggian 15 meter. Berapa? A. Waktu yang dibutuhkan sebelum entitas itu mencapai tanah. Dan B. Kecepatan sesaat ketika entitas itu mencapai tanah. Oke. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu apa yang diketahui. Yang kita ketahui adalah yang pertama, perubahan H adalah 15 meter. G 10 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanya? Yang kita tanyakan adalah A. Waktu yang dibutuhkan sebelum entitas itu mencapai tanah. Jadi, berapa waktunya? Kemudian B. Kecepatan sesaat ketika entitas itu mencapai tanah. Berapa VT-nya? Oke. Nah, di sini kita tinggal cari rumus apa sih yang cocok untuk menyelesaikan soal seperti ini. Dan setelah melakukan beberapa riset, kita mengetahui bahwa rumus yang cocok ini adalah rumus yang ini. Perubahan X sama dengan VT-Z. Jadi, perubahan H sama dengan V0-nya 0 ya. T-nya otomatis 0. Jadi setengah kali G
kali T kuadrat. Perubahan dari H ini adalah 15, G-nya 10, T-nya kita nggak tahu berapa. Otomatis kita punya 15 sama dengan 5T kuadrat, 3 sama dengan T kuadrat, jadi T sama dengan akar 3. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah berapa VT-nya? Berapa kecepatan saatnya? VT sama dengan G kali T. Kita tahu kalau T-nya ini akar 3 dan G-nya ini adalah 10. Jadi nilai dari VT adalah 10 akar 3 meter per sekon. Nah, ini pakai sekon ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerak vertikal ke bawah. Speedrun materi gerak vertikal ke bawah. Pertama kita harus tahu kalau gerak ke bawah ini adalah gerak benda di lintasan lurus pada sumbu vertikal yang jatuh dibantu gravitasi dan ada kecepatan awalnya. Sama seperti gerak jatuh bebas, cuman bedanya ada V0-nya. Jadi kalau misalkan kita punya rumus lama ini, kita tinggal ganti A menjadi G. Ya. Contoh soal. Seorang anak menjatuhkan sebuah entitas tanpa kelajuan awal dari ketinggian 15 meter dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Berapa? A. Waktu yang dibutuhkan sebelum entitas itu mencapai tanah, dan B. Kecepatan sesaat ketika entitas itu mencapai tanah. Jadi, di sini kita tahu bahwa nilai dari H ini adalah 15 meter. Dapat dari sini. Dan kita tahu kalau V0-nya 5 meter per sekon. Dapat dari sini. Berapa waktu yang dibutuhkan sebelum entitas itu mencapai tanah? Berapa waktu yang dibutuhkan sebelum entitas itu mencapai tanah? Nah, itu kita bisa pakai rumus yang VOTZ, yang perubahan X yang ini. Jadi, perubahan H sama dengan V0 kali T tambah setengah kali G kali T kuadrat. Perubahan H-nya 15, V0-nya 5, nilai dari T-nya kita sepertinya belum tahu ya berapa. Nilai G-nya 10, nilai T-nya juga kita nggak tahu berapa. Hasilnya adalah 5T ditambah 5T kuadrat. Nah, ini tinggal dibagi semuanya dengan mungkin 5, berarti 3 sama dengan T plus T kuadrat. Seperti itu. Jadi kita punya T kuadrat ditambah T min 3 sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai dari T? Mari saya menggunakan kalkulator terlebih dahulu. Mode setel persamaan. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa nilai A-nya 1, nilai B-nya 1, nilai C-nya min 3. Oke. Sebentar, nilai A-nya 1, nilai B-nya 1, nilai C-nya min 3. Jadi nilai T adalah salah satunya adalah 1,3 0 sekon. Nah, pertanyaan kedua, kecepatan sesaat ketika entitas itu mencapai tanah. Nah, di sini kita bisa pakai watt ya. Berarti kita punya VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nilai dari V0 adalah 5. Nilai dari A itu 10 ya, mengikuti gravitasi. Nilai dari T 1,3 sama dengan 18 meter per sekon, seperti itu. Jadi nilai dari T-nya 1,3 sekon dan kecepatan sesaat ketika entitas itu mencapai tanah adalah 18 meter per sekon. Intro dari gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak suatu benda dengan lintasan 2 dimensi
Dan salah satu dimensinya membentuk sudut pada salah satu koordinat kartesius. Gerak parabola pada sumbu X akan fokus ke GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan gerak parabola pada sumbu Y akan fokus ke GVA atau gerak vertikal atas. Ada beberapa asumsi yang harus kita tekankan. Yang pertama, percepatan gravitasi memiliki besaran yang tetap. Yang kedua, hambatan udara diabaikan. Dan yang ketiga, rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang komponen kecepatan. Sepitiran materi, komponen kecepatan. Rumus dari komponen kecepatan awal adalah V0x sama dengan V0 kali cos theta. Dan V0y sama dengan V0 kali sin theta. Ini mengacu pada bagaimana vektor bekerja di satu bab sebelumnya yang kita bahas vektor itu. Jadi kalau X akan ke cos dan Y akan ke sin. Komponen kecepatan saat itu memiliki rumus di mana Vtx sama dengan V0x kali cos theta, yang mana sudah dijelaskan di sebelumnya. Jadi teorinya adalah apabila kita memiliki Vtx, maka berapapun nilainya, kecepatannya tetap akan sama. Tidak seperti Vty yang harus mengikuti gerak vertikal atas. Jadi Vty sama dengan V0y dikurangi gt. Dan ini adalah rumus untuk mencari berapa kecepatannya secara overall setelah kita mengetahui berapa Vtx-nya dan berapa Vty-nya. Contoh soal. Sebuah bola. Sebuah bola dilempar pada kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut 30 derajat. Berapa kecepatan bola di titik tertinggi? Ada sebuah bola dilempar pada kecepatan 40 meter per sekon dengan sudut 30 derajat. Hmm, 30 derajat. Kecepatan bola di titik tertinggi itu berapa? Oke, menarik. Jadi di sini kita anggap sebuah bola meluncur 40 meter per sekon gitu. Kemudian terdapat kondisi di mana telah mencapai Ymax. Dan tujuan kita adalah untuk mencari berapa nilai dari kecepatan bola tersebut apabila mencapai Ymax. Nah, ini Ymax. Anggap saja Ymax di sini. Nah, saat menyentuh Ymax, maka tidak akan ada perubahan kecepatan bola dalam Y. Tapi ada perubahan kecepatan bola dalam X. Otomatis kita punya apa? Kita punya V Tx sama dengan V0 kali cos X sama dengan berapa V0 ya? V0 nya awalnya 40 meter per sekon ya. Dikali cos 30 sama dengan 40 kali cos 30. 34,64 meter per sekon. Jadi kecepatan bola di titik tertinggi adalah 34,64 meter per sekon. Next. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 80 meter per sekon dan membentuk sudut elevasi sebesar 37 derajat terhadap sumbu horizontal. Oke. Komponen kecepatan dalam arah horizontal dan vertikal setelah 1 sekon. Ini pertama kita fokus ke pelurunya. Pelurunya kecepatan awalnya 80 meter per sekon. Jadi pelurunya hadap ke sini. Oke.
Ini 80 meter per second ya. Terus di sini 37 derajat. Habis itu kita tulis 80 kali berapa ini? X cos 37, 64 meter per second di sebelah sini. Dan di sebelah sana kita punya 48 meter per second. Nah, kita mengerti bahwa arah horizontalnya akan tetap 64 meter per second. Otomatis komponen kecepatan secara horizontalnya setelah 1 sekon akan 64 meter per second. Nah, bagaimana dengan vertikalnya? Nah, ini kita bisa menggunakan gerak vertikal atas. Gerak vertikal atas ini rumusnya adalah VT V0 ditambah A kali T. Yang mana A-nya tadi minus dari gravitasi ya. Jadi min 10 kali 1. Sedangkan V0-nya 48. Hasil kita punya 38 meter per second. Otomatis vertikalnya adalah 38 meter per second. Koordinat jarak. Koordinat jarak X. Rumusnya adalah perubahan X sama dengan Vx kali T. Koordinat jarak Y. Mungkin ini agak complicated dikit. Akan tapi yang terjadi adalah yang pertama, kita mengeksploit konsep gerak vertikal atas, dan yang kedua kita mengubah beberapa variabel. Kita hanya menambahkan y yang awalnya vt jadi vty, yang awalnya v0 jadi v0y, yang awalnya v0 di sini juga v0y, dan kawan-kawan. Contoh soal. Sebuah pesawat terbang mendatar dengan laju 100 meter per second pada ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah. Tiba-tiba, pesawat itu melepaskan benda berwarna hitam yang misterius. Jarak mendatar yang ditempuh benda berwarna hitam itu adalah... Jadi kita harus tahu bahwa rumusnya yang tadi itu adalah nilai dari berapa itu tadi? Koordinat X, perubahan X sama dengan Vxt ya. Jadi perubahan X sebentar. Oke, perubahan X sama dengan Vx kali T. Nah, nilai dari Vx kita sudah tahu berapa, yaitu 100 meter per second. Nah, sekarang berapa nilai dari T-nya? Nah, kita bisa mengeksploit ketinggian 500 meter ini, tulisan ketinggian 500 meter ini, untuk mencari berapa waktu yang ditempuh. Jadi perubahan dari H sama dengan V0 kali T ditambah betul setengah AT kuadrat. Nilai dari perubahan hanya 500 ya. Nilai dari V0 itu awalnya 0, jadi ini nggak dianggap. Setengah kali 10 kali T kuadrat. Otomatis kita punya 500 sama dengan 5T kuadrat. 100 sama dengan T kuadrat. T sama dengan 10. Jadi T-nya 10. Jadi kita punya, sebentar. Oh ya bener, T-nya 10. Berarti kita punya 1000 meter. Atau bisa kita tulis 1 kilometer. Jadi berapakah jarak mendatar yang ditempuh benda hitam itu? 1000 meter. Selanjutnya kita akan bahas tentang jarak dan tinggi maksimum. Sepitaran materi, jarak, dan tinggi maksimum. Tinggi maksimum Y dan waktunya. Ini adalah ketika posisi benda pada titik tertinggi
di sumbu Y. Ini adalah rumus waktu ketika Y maksimum. Pertama kita harus tahu T naik sama dengan V0 per G. Kita ubah Ty max sama dengan V0 per G. Sehingga kita punya Ty max sama dengan V0 kali sin theta per G. Seperti itu. Atau bisa kita tulis Fosinok. Jadi V0 kali sin theta itu merepresentasikan V0Y. Kemudian dibagi sama G. Jadi seperti itu. Rumus waktu ketika Y maksimum. Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Atau bisa kita tulis Vovo sin 0 Z. Jarak maksimum X. Merupakan jarak yang ditempuh bola dari awal bergerak hingga tiba di titik akhir pada sumbu horizontal atau sumbu X. Pada masa itu, bola kembali ke ketinggian awal. Tx max sama dengan 2 kali Ty max. Atau X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Dan naiknya Ty max sama dengan Vovo sin Zog. Contoh soal. Sebuah peluru ditembakkan dari sebuah meriam dengan kelajuan 50 meter per sekon dengan arah mendatar dari sebuah bukit dengan ketinggian 100 meter. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah adalah sebentar. Oke, jadi kita mempunyai sebuah peluru ditembakkan dari sebuah meriam. Ada sebuah peluru ditembakkan dari sebuah meriam. Oke. Ketinggiannya 100 meter ya, 100 meter. Nah, di sini kita ada kata kunci yaitu dengan arah mendatar. Otomatis ini seperti gerak jatuh bebas. Masih ingat dengan rumus dari gerak jatuh bebas? Yaitu perubahan H sama dengan V0T ditambah setengah G T kuadrat. Perubahannya adalah 100 meter. G nya 10. Otomatis kita punya 5T kuadrat. Otomatis kita punya T kuadrat. Otomatis kita punya 2 akar 5 sama dengan T. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah adalah 2 akar 5 sekon. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Sebuah bola ditendang hingga membentuk lintasan parabola. Jika kecepatan awal bola adalah 6 meter per sekon membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal, maka jarak terjauh yang dicapai oleh bola hingga kembali ke tanah adalah, kita kembali ke sini. Jarak maksimum itu adalah V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Vovo sin Zog. Jadi kita kembali ke sini. Vovo sin Zog sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Berapa nilai dari V0 kuadrat? Yaitu 6 kuadrat. Sin dikali sin 2 theta. Theta yang 45 derajat. Jadi kita punya sin 90 per 10 sama dengan 36 per 10 sama dengan 3,6 meter per sekon. Maaf. 6 kuadrat dikali sin 90. Itu hasilnya adalah 36 dibagi 10. Jadi hasilnya yang benar adalah sama dengan 3,6 meter.
Itu adalah jarak terjauh yang dicapai bola ketika sudah menyentuh tanah. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerak melingkar. Speedrun materi gerak melingkar. Pendahuluan. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. Contoh soal. Permainan ontang-anting di taman hiburan merupakan fenomena gerak melingkar. Speedrun materi, periode, dan frekuensi. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh selama 1 detik penuh. Rumus dari T sama dengan T per N. Dan F, frekuensi, sama dengan N per T. Ya, the naik T besar memiliki T di atasnya. Oh ya, T ini, sebentar. T ini itu adalah periode. F ini adalah frekuensi. T ini adalah jumlah putaran, jumlah waktu, dan N adalah jumlah putaran. Untuk periode, satuannya adalah sekon, dan untuk frekuensi, satuannya adalah hertz. Contoh soal. Sebuah benda bergerak dalam selang waktu 15 sekon dan membuat 300 getaran. Tentukan frekuensi dan periodenya. Frekuensi sama dengan N per T. Sama dengan 300 per 15. Sama dengan 20 Hz. Sedangkan T sama dengan T per N. T-nya adalah 15 sekon dan getarannya ada 300. Sama dengan 0,05 sekon. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang frekuensi sudut. Speedrun materi, frekuensi sudut. Frekuensi sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh per detik. Satuannya adalah radian per sekon. Biasa dibaca omega. Atau ditulis rad per S. Rumusnya adalah omega sama dengan 2πf, dengan F adalah frekuensi. Atau omega sama dengan 2pi yang kemudian dibagi dengan T. Contoh soal. Sebuah objek memiliki frekuensi 5 Hz. Berapakah frekuensi sudutnya? Sebelumnya kita udah tahu kalau misalkan omega sama dengan 2πf. Sedangkan F-nya adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 10pi. Speedrun materi, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal tegak lurus dengan kecepatan tangensial. Percepatan sentripetal selalu mengarah ke pusat lintasan. Ini adalah rumus untuk percepatan sentripetal yang pertama. Percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Percepatan sentripetal hanya mengubah arah kecepatan. Selain itu, rumus kedua adalah percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Contoh soal. Tali sepanjang 50 cm digunakan untuk mengikat balok kayu bermasa 10 gram. Tali tersebut diputar horizontal hingga kecepatannya 1 radian per sekon. Nilai percepatan sentripetal putaran balok tersebut adalah sebesar. Jadi kita punya tali sepanjang 50 cm. Kita punya tali
ada tali di sini digunakan untuk mengikat balok kayu, ya, balok kayu sebesar 10 gram, diputar 1 radian per sekon. Berapa nilai percepatan sentripetal? Kita perhatikan lagi. Percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat dikali R. Oke. Jadi omega kuadrat itu 1 radian per sekon, omega kuadrat dikali R, sama dengan 1 kuadrat dikali 0,5, sama dengan 0,5 percepatan sentripetal ya. Selanjutnya kita speedrun materi hubungan roda-roda kinematika. Hubungan roda-roda dibagi menjadi 3, yaitu roda bersinggungan, roda menggunakan rantai, dan roda sepusat. Roda bersinggungan memiliki spek seperti ini. Roda bersinggungan, roda yang menggunakan rantai itu bentuknya akan seperti ini, dan roda sepusat bentuknya akan seperti ini. Nah, spek dari roda bersinggungan dan roda menggunakan rantai adalah memiliki kelajuan linear yang sama, V1 sama dengan V2. Namun kecepatan sudutnya tidak sama. Omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Atau omega 1 per omega 2. Ya, kita bisa melakukan beberapa manipulasi ya. Kemudian roda sepusat itu punya spek kecepatan sudut yang sama. Omega 1 sama dengan omega 2. Tapi kecepatan sudutnya tidak sama. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Contoh soal. Sistem roda menunjukkan roda B dan roda C sepusat. Jadi roda B dan roda C sepusat. Roda B dan roda A dihubungkan dengan tali. Roda B dan roda A dihubungkan dengan tali. Jadi bentuknya akan seperti ini ya, kurang lebih. Roda ABC memiliki jari-jari masing-masing 20 cm, atau bisa kita tulis berapa? 0,2 meter. Roda B kita punya 0,05 meter dan 0,25 meter. Apabila roda A diputar dengan kecepatan sudut 15 radian per sekon, ini omega A, maka berapa kecepatan linear roda C? Nah, seperti yang kita sudah tahu, kecepatan linearnya akan sama. Tapi yang berbeda adalah ini, kecepatan sudutnya. Jadi kita bisa tulis V1 VA sama dengan WA omega A RA. VA sama dengan WA RA. Jadi VA sama dengan WA RA. Jadi omega A sama dengan 15. Dengan radiusnya 0,2. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 3. Di VA sama dengan 3. Nah, setelah itu kita tahu kalau misal VA dan VB akan sama. Otomatis VB-nya akan sama dengan 3 juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kecepatan linear dari roda C? Kita perlu tahu lagi kalau semisal roda
C ini membentuk roda sepusat. Jadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2. V1 per R1. Nah, untuk itu kita memiliki V1-nya, kita anggap V1-nya B ya. V1-nya ini 3, R1-nya 0,05, V2-nya kita nggak tahu berapa. Yang jelas kita tahu kalau R2-nya itu 0,025. Maksud saya 0,25. Otomatis kita punya 0,75 sama dengan 0,05 V2. Otomatis kita punya sebentar 0,75 dibagi 0,05. Otomatis kita punya V2 VC sama dengan 15. Jadi kecepatan linear roda C adalah 15 meter per second. Tamat.